dari kelompok 2 ingin menampilkan video presentasi tentang masa Orde Baru tahun 1983 sampai tahun 1998. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bujai Romi. Nama saya Naromi. Nama saya Ahmad Muji. Nama saya Muhammad Apriansa. Nama saya Jumiati. Nama saya Natalia Kartika. Nama saya Noti Yulianti. Dan saya Ibu Fitriani. Kehidupan sosial pada masa Orde Baru pada tahun 1983 sampai 1998. Pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia meningkat pusat dari 130 juta menjadi 200 juta. Urbanisasi, banyak masyarakat desa pindah ke kota mencari pekerjaan menyebabkan pertumbuhan yang cepat. Kesenjangan sosial antara kaya dan miskin semakin kelar. Akses pendidikan, pemerintah memperluas akses pendidikan dasar dan menengah. Program wajib belajar, pemerintah meluncurkan program wajib belajar 9 tahun, membangun universitas, banyak universitas baru dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Kesehatan, peningkatan akses kesehatan. Pemerintah memperluas akses kesehatan dasar dan menengah. Program kesehatan masyarakat. Pemerintah meluncurkan program kesehatan masyarakat seperti program kesehatan ibu dan anak. Pembangunan rumah sakit. Banyak rumah sakit dibangun di berbagai wilayah Indonesia. Kebudayaan, pengembangan kebudayaan. Pemerintah mendukung pengembangan kebudayaan Indonesia, seni, musik, dan pengakuan hak cipta. Pemerintah mengakui hak cipta karya seni dan budaya. Pembangunan museum. Banyak museum dibangun untuk melestarikan kebudayaan Indonesia. Kehidupan politik pada Orde Baru tahun 1983 sampai 1998. Presiden Soeharto memiliki kekuasaan penuh dan kontrol atas lembaga-lembaga negara termasuk militer, birokrasi dan sistem sentralisasi kekuasaan pemerintah terkonsentrasi di Jakarta. Ada juga kebijakan politik pada masa Orde Baru tahun 1983 sampai 1998. Kebijakan politik yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara dan dasar pemerintahan. Yang kedua, Asas Tunggal Pancasila. Seluruh organisasi dan lembaga harus berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, pembatasan kebebasan pembicaraan. Kritik terhadap pemerintahan dibatasi dan diawasi. Yang keempat, pengawasan terhadap pres dan media massa diawasi dan dibatasi. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru tahun 1983 sampai 1998, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pada masa ini Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat dengan rata-rata pertumbuhan PDB sebesar 7% per tahun. Yang kedua, industrialisasi. Pemerintah fokus pada pengembangan industri, terutama industri
industri manufaktur untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Yang ketiga yaitu ada ekspor orient. Indonesia meningkatkan ekspor terutama komoditas seperti minyak, gas, dan hasil pertanian. Yang keempat yaitu ada investasi asing. Pemerintah membuka pintu bagi investasi asing sehingga banyak perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia. Yang kelima yaitu ada pengembangan infrastruktur. Pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan pada masa Orde Baru pada tahun 1983 sampai 1998 terbagi menjadi dua, yaitu struktur pemerintahan dan kabinet dan pemerintahan. Struktur pemerintahan terbagi menjadi tiga, yaitu pemerintahan otoriter, sistem sentralisasi, dan difungsi ABRI. Pemerintahan otoriter sendiri adalah Presiden Soeharto memiliki kekuasaan penuh dengan kontrol atas lembaga-lembaga negara. Yang kedua, pemerintahan sentralisasi adalah kekuasaan pemerintah terkonsentrasi di Jakarta dengan sedikit otonomi bagi daerah. Yang ketiga, difungsi ABRI adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, memiliki peran ganda sebagai kekuatan militer dan kekuatan politik. Dan kabinet dan pemerintahan sendiri juga terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada kabinet pembangunan, yang kedua ada menteri-menteri teknis, dan yang ketiga ada peran Golkar. Yang pertama sendiri adalah kabinet yang dibentuk untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Dan yang kedua, menteri-menteri teknis adalah menteri-menteri yang memiliki latar belakang teknis dan profesional. Dan yang ketiga adalah peran Golkar, golongan karya Golkar, golongan karya atau Golkar sebagai partai pemerintah, dan alat kontrol publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bujairomi dan rekan saya Muhammad Apriansyah. Di sini saya sebagai pewawancara terhadap Bapak Asnawi yang ingin menceritakan tentang Orde Baru pada era Soeharto. Bagaimana Bapak, tanggapan Bapak tentang pada masa Orde Baru dipimpin oleh Pak Soeharto? Boleh diceritakan sedikit Pak tentang? Boleh deh sedikit, cuman ya pengalaman Bapak waktu presiden yang beliau aja kurang adil. Kurang adil. Iya, itu doang ya. Masalah orang kayak seperti burung. Iya. Seperti diperlakukan seperti hewan. Gitu. Ya, itu di situnya udah kesininya. Kalau di jalan aja Bapak pengalaman pungli itu benar-benar Pungutan liar tuh ya. Iya. Pokoknya pada sadis aja gitu, kurang adil aja pokoknya zaman itu mah. Berarti gitu. rasa kemanusiaannya kurang ada gitu. Kurang ada. Biarpun di masyarakat, apalagi kalau yang gedean sih ya. Ada dari tingkatan dari bawah, dari camat apa dari polisi. Ya mending. Kalau kayak rakyat kayak begini, makan tanah apa makan pasir. Ya usahanya bisa ya enggak. Ya di sadisnya apalagi waktu krisis itu juga. Itu kan sadis kata krisis juga. Oh udah parah lah. Bikin ekonomi semerawut gitu. Kata Anda mah gitu. Kurang ya pokoknya kurang urusan pemerintahnya kayak gitulah semerawut lah. Bisa nggak mungkin nggak rame. Masa sampai ribut begitu peristiwa Tanjung Priok aja nggak bisa diatasi ya, malah ditua-tuain gitu.
digede-gedein. Akibatnya kan gitu. Ya itu pengalaman dia begitu doang lah. Jadi pokoknya kurang keadilan. Itu kalau peristiwa Cianjur boleh diceritain nggak? Nah, Ceritain lagi. Cerita. Peristiwa Cianjur tuh. Cianjur. Cianjur, Iya. Ya. ya bang bukan Cianjur kan Priok kan? Priuk. Iya, Priok. Iya Priok. Tentang Priuk itu. Ya waktu cerita di Priok itu, ya yang ngerekam itu tadinya Iya. kata Pak Guru itu anaknya Pak Mian itu, wih mau jalan sini aja. Dari jalan situ mah takut katanya gitu, deket ke kebun bawang katanya gitu. Ya udah sampai sana ada ceramah gini rame gitu. Ya sampai situ belum sampai itu doang wali kota. Di Permai itu kan jaraknya dikit doang ya. Iya. Suara senjata itu bereleng gitu ya, kayak apa tuh petasan, udah nggak tahu kayak petasan di Semeraut doang. Udah kayak hujan peluru Iya, lah udah. gitu. Kok dekat ya tadi gitu. Ini cuma terjadi tuh, dan saya kan jalan terus di wali kota kan situ. Dan jalan wali kota pada di sononya ke Permai itu, oh saya itu orang keluar semua. Kok pada ditembakin semua gitu ya. Ih, yang bener lu katanya kan gitu, kata Pamian itu almarhumnya. Ini mah ada aja, emang burung katanya gitu. Ih orang Pak, dilihat iya, ngumpet. Nah guru itu, Pak Guru, aduh lupa namanya lah. Saudara aja, kasih April aja ke keponakan itu. Udah, usah jalan situ, mati ntar. Kata kita, ya udahlah jalan sini aja lah, jalan kon, nyembur aja ke got. Kata kita. Jalan belakang apa, depan wali kota, kan di atas sih tinggi. Jadi jalan juga, kita di got itu nggak itu, lihat aja sekarang juga. Terus sampai Pelumpang, naik di Pelumpang, pasar full situ. Udah kotor semua tuh, ingetnya itu tuh. Nih mah. Waktu itu masih kurang adil aja pokoknya lah kata apa mah. Iya kata Nek gitu ya, mudah nih kayak ya wajar aja pas waktu dikatain ondel-ondel. Iya, karena emang Iya, ya keadaannya begitu. keadaannya keras gitu ya. Mudah nih jadi jenderal juga kayak gitu. Orang main karungin aja. Orang nggak bersalah kalau Iya, karungin yang salah mah apalagi. Yang preman-preman Tanjung Priok itu mandor aja langsung. Jadi kayak gini nih zaman Soeharto, yang salah tuh nggak usah tanya lagi, langsung tembak aja. Ih bener kayak ayam gitu. Itu boleh salah sedikit. Iya boleh saya dikit. Tanjung Priok itu gila lah. Si Madadi, si Romli, si Matsupi, udah ngegeletak aja itu kayak kambing tuh. Aja kayak kambing percobaan nih. bukan mainlah sadisnya ya orang ditembak itu sedih ngorok itu free ngeri lah zaman itu semuanya ngeri zaman Soeharto udah keadilannya kurang, ekonominya meraup. Udah tahu ini pengalaman yang dikit kecil nanya nggak bisa ya meraup orang rakyat kayak yang kemudian kita tahu kali jalan sini dulu masih April dapat duit, situ dapat duit. Kalau zaman Soeharto kan ya Iya. gampangnya gitu. Coba sekarang mah kali nggak tahu ini Iya. diambil kan mereka. Parah itu sih emang ya zaman Soeharto. Dulu di zaman Soeharto mau sebenarnya pokoknya kurang adil lah. Singkat aja singkat, dikatain adil gimana? Kenyataannya begitu. Nah itu mau makan cuma kagak masa bodoh amat. Berarti nggak peduli gitu ke rakyat yang kecil. Iya. Itu aja katanya pengalaman memang. Dibilangin kalau polisi juga bukan kayak polisi ke preman di jalan juga. Polisi udah kayak preman ya. Iya. Seharusnya polisi itu emang ya ngayomi masyarakat. tugasnya ya begitu ya, nggak terlalu keras-keras banget gitu. Itu mah beneran kayak disiksa orang itu. Iya disiksa, bukan disiksa kalau zaman kayak zaman dulu mah zaman 45 kayak Jepang sama Belanda siksa orang Indonesia tuh.
nggak ada aja diri udah anggap aja satu hewan. Iya. Jadi manusia itu diperlakukan selayaknya hewan gitu. Iya, gitu aja udah habis, nggak ada pengalaman dewa. Kalau urusan kayak gitu zaman Soeharto mah. Udah mendingan Pak Habibie dikit-dikit, dia biar kacau di atasan gitu. Ya ganti, ini ada mendingan, mungkin ada mendingan. Mulai ada perubahan lah. Iya. Gitu. Iya, Biasa, dikit-dikit iya, perubahan. perubahannya sedikit, biasa begitu menurun, nggak terlalu tegang. Kalau kesini kan ada mending, ya udah ada mending. Ya mau sabot itu urusan pemerintah ya, Iya. yang korupsi gede-gedean Iya. yang urusan dia itu mah. Dari memakan duit rakyat tuh mangsa bodoh. Ada urusan dia. Jadi di sini kan mending, cuman sekarang kan mendingnya gitu. Ya agak mending itu sekalipun itu juga. Usaha rakyat kecil bisa usaha di pabrik-pabrik gitu, biar di PHK gitu. Gitu doang tuh pengalaman udah lupa dah. Ya, kalau itu cerita tentang itu. Udah mungkin itu aja ya. Iya. Itulah video yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.